Hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca hubungan antara Aquarius dengan pasangan sahnya. Berikut tarikan kartu tarot untuk membaca situasi Aquarius dengan pasangan selingkuhannya ya. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Mana tahu ada yang lagi ngelihat video ini datang dari Aquarius dan ternyata bukan kamu yang menyelingkuhi, tapi justru posisi kamu adalah orang yang diselingkuhin oleh pasangan kamu. Maka dari itu, kamu jangan ngelihat pembacaan untuk Aquarius cinta segitiga. Kamu lihat di pembacaan zodiak seseorang yang menyelingkuhi kamu itu, gitu ya. Nah, misalnya kamu dealing sama Aries. Ternyata Aries ini tuh yang nyelingkuhin kamu, dia bermain-main dengan orang lain. Maka kamu lihat pembacaan untuk Ariesnya, bukan pembacaan untuk Aquarius. Oke, baik ya. Langsung kita mulai dengan melihat situasi antara Aquarius dengan pasangan sahnya dulu ya. Apakah kondisi yang akan dihadapi atau untuk beberapa telah dihadapi? Ada Six of Swords di sana. Kemudian di situ ada Seven of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Oke, jadi ini ya pasangan sahnya Aquarius ini kayaknya pernah kepikiran untuk sudahlah tak sudahi sajalah hubunganku ini dengan Aquarius. Tapi ternyata walaupun ada keinginan untuk menyudahi, itu tidak ujuk-ujuk bisa terjadi. Gitu ya. Karena di sini tuh ada kayak rasa pengen tahu lagi nih, cari kabar lagi nih tentang Aquarius. Jadi ada keinginan untuk meninggalkan, cuman bolak-balik stalking. Bolak-balik cari tahu, cari informasi, pengen mengerti Aquarius ini tuh udah kayak gimana hidupnya. Gitu ya, apa sih rahasia-rahasianya Aquarius, apa yang sedang dilakukan oleh Aquarius, macam-macam, banyak pikiran yang masih dibayang-bayangi oleh Aquarius ini. Nah, seperti itu. Sempat ada dalam kondisi tidak konsisten, gitu ya, dalam mengambil keputusan, sehingga berdampak kepada sikap di dalam hubungan dengan Aquarius ini, gitu ya. Acap kali di sini tuh Mari lihat, bukan baru pertama kali ada kepikiran untuk pergi diam-diam, pergi meninggalkan, membangun hidup tanpa Aquarius ini, melihat opsi-opsi lain yang ada di luar sana, gitu ya. Sering sekali. Tapi pada kenyataannya entah ini rasa penasaran, masih bilang ada unfinished business dengan Aquarius, gitu ya, masih ada urusan yang kok kayaknya belum tuntas dengan Aquarius ini. Itulah yang mendorong si pasangan sah untuk balik lagi, datang lagi, kayak gitu. Hanya saja mungkin dari sikap yang plin-plan nggak jelas seperti itu akhirnya bisa membangun diri dia sendiri, gitu ya. Karena ini dari yang tidak pasti, sekarang di sini tuh menjadi pasti, gitu ya. Namanya orang berprogres, nggak ujuk-ujuk blek, gitu ya kan di sana. Jadi dapatlah dipahami mengapa sikapnya seperti ini, gitu ya. Nah di sana, lama-lama dia akhirnya tuh tahu, gitu. Akhirnya orang ini tuh bisa kuat. Kalau Mari lihat ya, terutama kuat. Ini orang yang ngerti maunya dia ini tuh apa. Dulu ketika dia stalking, ketika dia tahu tentang informasi perihal Aquarius, dia bisa di situ emosional. Bisa dia di situ tuh marah, cemburu, kesal, gelisah, gitu ya.
Tapi lama-lama bisa dia tuh sudah jadi kayak kebal. Nah di sana, gitu ya. Di situ ya dulu-dulu dia bisa kayak yang tidak berpegang kepada dirinya dia. Di-trigger sedikit sama Aquarius, manis sedikit Aquarius sama dia balik lagi. Gitu ya. Atau tanpa pun Aquarius ini bermanis-manis ke dia, kadang-kadang datang tuh pikirannya dia, udahlah coba lagi dengan Aquarius. Gitu ya. Ada dorongan sendiri dari pemikirannya dia, balik lagi lah sama Aquarius ini. Tapi ntar kabur lagi, pengen kabur lagi. Melihat opsi lain lagi. Nah, lama-lama dia di sini tuh jadinya tahu gitu ya. Ini sikap yang harus aku ambil. Jadi sikap yang di sini tuh mari lihat sih, sikapnya lebih kayak cenderung sudahlah, tidak usah banyak-banyak ekspektasi kepada Aquarius ini. Nggak usah punya banyak-banyak harapan kepada Aquarius ini. Nggak usahlah muluk-muluk kepada Aquarius ini. Nah kayak gitu ya. Ini bisa kayak aku sih nggak mau, tetap nih aku nggak mau konsisten dalam menciptakan keharmonisan. Boleh aku tetap bersama dengan Aquarius, tapi bukan berarti gitu ya ada tindakan-tindakan gitu ya untuk care, peduli pada kebahagiaan Aquarius gitu. Ini bisa tetap berstatus suami, berstatus istri, berstatus pacar dari Aquarius. Tapi di situ tidak ada pertumbuhan dalam hubungan. Ini bisa seseorang yang akan sibuk sendiri. Gitu ya. Sibuk sendiri dia. Gitu. Ke pekerjaannya kah? Sibuk ke anak-anaknya kah? Gitu ya. Sibuk untuk membangun diri dialah. Mengkuat-kuatkan dirinya dia. Gitu ya. Memapankan dirinya dia. Gitu. Tidak terlibat secara emosional dengan Aquarius ini. Jadi di sini tuh bisa tidak ada cinta-cintaan. Beberapa aku bertanggung jawab sebagai suami kepadamu, atau aku bertanggung jawab sebagai istri kepadamu. Cukup sampai di situ aja. Tidak kekasih, gitu ya. Misalnya tanggung jawab seorang suami ngasih nafkah, gitu ya. Untuk anak-anak, untuk rumah katakan kita, ya udah sekedar dikasih saja nafkah untuk rumah gitu. Ada anak-anak yang butuh disekolahkan, ya udah disekolahkan aja, hadirnya dia itu di situ. Tapi antar personal, antar hubungan hanya dia dengan Aquarius, mari lihat di situ tuh kok kayaknya bisa agak dingin di situ gitu ya. Jadi ini bisa mulai masa bodoh juga di situ ada. Hajar mulah di situ Aquarius. Kamu mau kayak gimana? Terserah. Tapi ada apa-apa sama kamu, aku nggak mau tahu. Nah, bisa ada di situ. Gitu ya. Aku nggak mau tahu. Mau kayak gimana nanti hasil dari tindakan kamu di sana, terserahlah. Gitu ya. Pokoknya aku sibuk menguat-nguatkan diriku, gitu. Aku nggak mau baper sama gara-gara kamu. Aku nggak mau gundah gulana oleh sebab kamu. Aku nggak mau, gitu. Berubah menjadi orang yang tahu tentang prioritas di sini. Mungkin prioritas di sini tuh ya anak-anak, gitu ya. Makanya ini masih bisa hubungannya bersama, gitu. Atau ketika dalam relationship ini bisa jadi ada perusahaan bersama atau bisnis bersama, katakan gitu ya. Jadi di situ tuh hanya profesional sebagai orang yang menjalankan bisnis, gitu ya. Cuman mau nggak mau ya terlibat hidup dengan Aquarius ini. Tapi tahu di situ tuh ada jarak, gitu ya. Semakin memikirkan tentang Aquarius semakin kacau nih. Dan aku nggak boleh kacau. Gitu ya, sudah cukup tua aku untuk dikacaukan oleh orang lain, gitu ya. Sudah cukup matang aku untuk
untuk mengkuatkan diriku. Nah, kalau ini hubungannya masih hubungan pacaran, orang ini bisa aja, udahlah aku pergilah gitu ya. Aku nyari yang lebih serius. Aku mencari figur raja karena aku ratu. Atau sebaliknya, aku nih raja nih gitu ya. Aku nih ngerti value dirinya aku. Aku nih bukan kaleng-kaleng. Aku akan mencari pasangan yang memang nyata-nyata gitu loh. Yang memang nyata-nyata bisa mendampingi aku membangun empire. Wah, itu ya. Ada pemikiran besar soalnya di sini. Dari kegalauan, kebimbangan, keraguan-raguan, ini akhirnya memupuk diri menjadi orang yang paham tentang goal-goalnya diri, tentang yang pantas-pantas bagi diri. Yang jadi kuat gitu loh. Pelin-pelan akhirnya jadi, oh ini tegasnya. Berani bersikap. Berani bersikap di sini ya. Si pasangan sahnya Aquarius ini. Gitu. Karena ternyata memang dia butuh waktu ya dalam kekacauan pikiran, dalam ketidakjelasan keputusan. Tapi toh pada akhirnya ya kehidupan membentuk dia menjadi seseorang yang memahami gitu loh. Memahami makna, arti, memahami kepantasan. Nah, seperti itu, ya. Sementara energi Aquariusnya sendiri, memang mari lihat dia Aquarius ini tuh orangnya duluan tegas ini ya. Jadi gini, ketika Aquarius berselingkuh dengan orang lain, saya rasa di situ dia tidak merasa bersalah. Nah, di sana, ya. Karena dia tetap punya alasan kenapa dia berselingkuh dari si pasangan sah. Dan kok kayaknya alasan ini tuh kuat banget. Nah, tetapi dalam hubungan ini bisa jadi Aquarius berhasil gitu ya, meyakinkan si pasangan gitu untuk mempertimbangkan agar tetap berada dalam relationship ini. Gitu. Jadi gini, Aquarius ini tuh tahu banget ya kata-kata apa yang harus dia ucapkan. Gitu. Aquarius ini tuh mengerti tindakan-tindakan apa yang harus dia keluarkan agar maksud dan tujuannya dia ini kesampaian. Nah, kayak kita. Jadi mengunci si pasangan ini pandai banget ini Aquarius. Makanya mungkin orang ini tuh akhirnya gamang ya, pernah gamang ini si pasangan sah. Tinggalin enggak ya? Balik lagi enggak ya gitu, gamang di sana. Gitu. Mau terutama untuk meninggalkan, dia bisa gamang. Mungkin Aquarius itu tampil sebagai orang, kalaupun ada masalah aku akan menyelesaikan masalah. Misalnya kayak kita. Karena ketika dengan si pasangan, Aquarius ini tuh lebih kayak cenderung mainnya itu kuat. Nggak emosionalnya dia kuat, gitu ya. Main di situ, pikiran yang kuat. Ya namanya orang Aquarius ya, memang ini energi Aquarius gitu ya. Nah di sana. Jadi dia ini bisa bikin pasangan tuh adem, meyakinkan lah pokoknya. Gitu. Memang ini karismanya tinggi nih kalau mari lihat ya Aquarius ini. Atau mungkin bukan karisma tapi powernya dia. Powernya dia tuh keluar. Jadi seseorang yang powernya itu tuh dengan tegas bisa dia tampilkan, itu secara otomatis bisa mengintimidasi seseorang, bisa mempengaruhi keadaan seperti apa yang dia maui. Memang kalau mari lihat, jangan-jangan hubungan ini tuh agaknya kurang-kurang ini romantisnya. Di sini tuh kayaknya kurang-kurang romantisnya. Gitu. Tapi happy-nya pasti ada.
Gitu ya. Lama-lama dari sikap yang agaknya keras, kuat, kaku, ini bisa nanti tuh agak melembut ini ke si pasangan. Ada kayak energi mengajak si pasangan ini tuh untuk bersenang-senang. Gitu ya. Tadi misalnya si Aquarius ini tuh mau bersikap dingin kasar, katakan gitu ya. Minimal dingin gitu. Nanti ini lama-lama di hadapan si pasangan, ini bisa dia tuh kayak berubah 180 derajat. Gitu ya. Si pasangan bisa nanti tuh melihat, oh ternyata ada sisi bocahnya. Oh ternyata ada sisi luwesnya. Oh ternyata ada sisi ya tadi bersenang-senangnya dari Aquarius ini. Gitu. Dan kalau mari lihat ya, ini bisa tertrigger oleh si selingkuhan. Yang selama ini kayak pengen sikap tegas, nanti lama-lama bisa ini tuh dari penampilan pun bisa berubah. Yang tadinya penampilan itu ngebosenin, lama-lama bisa kok kayaknya jadi agak stylish ya gitu. Model rambut tuh di kayak gimanain gitu ya. Model pakaian yang misalnya tadinya itu ngebosenin, ini bisa pakaiannya lebih bercorak gitu ya. Ini kayak kelihatan berbeda banget ini Capricornnya ya, untuk beberapa loh ya, tidak semua tapi untuk beberapa ada perubahan, lebih sering tertawa, lebih sering beraktivitas keluar rumah gitu ya, jika ini sudah rumah tangga gitu. Lebih banyak kesibukan, katakanlah di situ mungkin hobi gitu. Bisa di sini tuh Aquariusnya mencoba untuk memberikan kehangatan untuk si pasangan sah ini, tapi juga menikmati kehidupan dia di luar dari hubungan. Jadi lebih santai di sini energinya Aquarius. Gitu ya. Lebih santai, lebih, dan ini kalau mari lihat ya, beberapa sebenarnya lebih mempesona ya. Gitu. Ada upaya untuk menarik perhatian si pasangan sah. Cuman pasangan sah ini mari lihat, ini kok kayaknya tadi agak cuek aja gitu. Bisa agak yang bukannya dia nggak sadar gitu ya, Aquarius sedang melakukan apa ke dia gitu lah. Tapi dia udahlah, nggak usah terlalu di kayak gimanain banget gitu lah. Nggak usah yang terlalu aksinya itu kayak gimana gitu, nggak usah katanya. Nah di sana. Dan memang ini energi Aquarius melihat sedang tebar persona. Bukan hanya dengan pasangan sah, tapi ya dengan pasangan yang lain juga gitu. Dan jangan-jangan ini bisa lebih banyak ke pasangan yang lain. Gitu ya. Tapi itu nampaknya tidak terlalu mengusik si pasangan sah ini. Nah di sana. Gitu ya. Jadi nampaknya hidupnya Aquarius untuk di dalam waktu dekat ini, terutama Februari ini nampaknya akan lebih banyak hal-hal ya, alasan-alasan untuk dia bahagia. Nah di situ ya, ada energi spontan di situ, ada energi luwes, lagi-lagi ada energi bersenang-senang, happy-happy yang nampak gitu ya dari Aquarius ini. Gitu. Semakin Aquarius berusaha untuk menarik perhatian dari orang lain ya, dari tempat lain, boleh jadi itu akan membuat tumpukan persoalan dalam hubungan ini, tapi ini ceritanya masih tumpukan, nggak tahu ini kapan meledaknya. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, ada Leo di sana, Sagittarius, Aries. Kemudian hadir energi dari Aquarius, Libra hadir. Kemudian hadir energi dari Cancer di situ, hadir energi dari Virgo. Oke, baik ya. Kita tinggalkan Aquarius dengan pasangan sahnya. Masuk kita ke pembacaan Aquarius dengan selingkuhannya. Oke, baik.
Aquarius dengan selingkuhannya. Oke, ada the star di situ. Ya. Oke. Jika si pasangan selingkuhan ini berharap dia akan dijadikan one and only oleh Aquarius, Mari rasa orang ini tuh pasti bakal kecewa. Nah kayak gitu. Kalau Mari tangkap di sini sebenarnya Aquarius ini tuh ndak mantep ya dengan si selingkuhan ini, nggak mantep di sini. Gitu. Mungkin ketertarikan, rasa ingin bersama di situ tuh ada, tapi membangun hubungan relationship yang kuat gitu ya, jangka panjang, kok rasa-rasanya di situ tuh Aquarius ndak mau. Nah seperti itu ya, ketertarikan secara kulit luar di situ tuh ada gitu ya, ketertarikan secara fisik, kecantikan body gitu ya, apa yang dimiliki oleh si pasangan di situ tuh ada. Tapi Mari ragu kalau Aquarius hanya akan berhenti dengan selingkuhan yang satu ini. Mari agak ragu di situ. Gitu ya. Namun kalau untuk berinteraksi dengan si selingkuhan ini, iya, dia mau di sana. Hanya saja apakah ini akan jadi waktu selama-lamanya? Belum tentu akan selama-lamanya. Gitu. Maka tadi Mari bilang, ini bisa energinya Aquarius tertarik kepada satu orang dan juga tertarik kepada orang yang lainnya. Nah, di sana ya. Memang sih energi Aquarius ini sekarang ya, kemarin-kemarin hari ini kayak udah mulai nih tahu. Aquarius ini tuh kuat ini pikirannya dia ya. Ngerti nih, ndak pelin-pelan ini orangnya. Ndak pelin-pelan ini. Tahu dia apa yang dia maui. Karena dia nggak terlalu terlibat secara emosional. Nah itu dia orang-orang yang kayak tetap pakai nalar, pakai logika. Ini nggak terombang-ambing oleh perasaan. Kalau orang udah terombang-ambing kalau orang hanya terlibat dalam perasaan, itu akan terombang-ambing. Namanya perasaan ya, berubah-ubah terus-menerus. Gitu ya, berubah-ubah terus-menerus. Jadi bingung sendiri. Nah, sementara Aquarius yang Mari tarik di sini energinya, itu perasaan agak kurang, tapi mind yang kuat, pikiran yang kuat di sana. Gitu ya, analisis di situ yang kuat, gitu loh. Begitu nemu, ini nggak pas, aku akan pisah. Tuh, dia akan pisah itu. Gitu ya. Oh, aku mau melanjutkan, aku akan menjalani, maka dia akan menjalani di sana. Gitu. Jadi Mari lihat tadi ya, tidak terombang-ambing di sini energi Aquarius dengan selingkuhannya ini. Gitu. Kalau secara seksual tertarik tidak? Ya tertarik. Gitu. Ada keinginan untuk menikmati kebersamaan ini enggak? Oh ada. Gitu. Hanya untuk jangka panjang enggak, C? Oh belum tentu. Gitu ya. Melihat-lihat masih ini, menyorot-nyorot masih ini ya. Masih meneropong ini. Dia teropong ini si pasangannya ini. Gitu. Tapi ya karena ini energi page ya, secara teoritisnya kartu tarot gitu ya, keilmuan tarot ini masih energi berubah gitu, dengan cepat bahkan bisa berubah. Nggak cukup 1 tahun, ini bisa berubah. Hanya hitungan bulan-bulanan berikutnya, 6 bulan kah gitu ya, ini bisa berubah ini. Tertarik dengan ini dan tertarik dengan orang lain. Atau mencoba menjalani dengan yang ini, kemudian meninggalkan yang ini dan jalan dengan yang lain. Itu bisa banget. Nah seperti itu. Dan si selingkuhannya Aquarius ini, kalau Mari rasa sih, ini nampaknya memang apa ya, jika dibilang pun dia yakin secara lahir dan batin dengan Aquarius, Mari rasa di situ belum juga sih. Hanya saja kalau untuk menjadi selingkuhan ya ini mau
ini jalan ini, mau dia gitu ya. Nah di sana, walaupun tadi ini pun mari lihat ya, sebenarnya ini bukan cinta, tapi bisa disalahpahami seperti cinta. Ini kartu The Lover-nya terbalik soalnya. Ini ego. Barangkali ketika dalam hubungan ini tuh ada dapat benefit. Maksudnya benefitnya minimal aku punya pasangan. Nah, kayak gitu ya. Aku punya seseorang yang tempat aku melampiaskan hasrat seksualku. Nah, itu contoh ya, misalnya aja. Gitu lah. Setidaknya aku tuh ndak jomblo. Nah, di sana ya. Tapi ini tidak tulus ini. Gitu. Komitmen sungguh-sungguh membangun hubungan, ini ndak mau ini. Gitu ya. Tetapi mengambil bagian dari hidupnya Aquarius, itu dia mau. Gitu. Ini bisa juga ya beberapa. Dia ngelihat nih hubungan Aquarius dengan pasangan sah. Wih, enak kali tuh si pasangan sahnya itu. Gitu ya, enak kali. Sejahtera hidupnya, misalnya gitu. Aku pun pengen lah dapatkan itu. Aku pengen lah coba dapatkan itu. Nah, di sana ya. Jadi ini bisa kayak orang yang tidak bahagia gitu loh. Dan ingin coba-coba, jangan-jangan aku bisa dapat bahagia dari Aquarius ini. Gitu. Tapi lagi-lagi, kamu sungguh-sungguh nggak dengan Aquarius ini? Bibir boleh berkata sungguh-sungguh. Tapi kalau dilihat jiwa, enggak nih. Ini enggak. Ya, ada kepentingan di sini. Kalaupun dia tetap menjalani hubungan dengan Aquarius, ada kepentingan di sini. Ada mau menang juga di situ ya, tanpa disadari ada energi berkompetisi. Gitu lah. Siapa sih yang bisa mungkin ya, siapa sih yang akhirnya bisa ditaklukkan oleh Aquarius ini? Siapa sih yang bisa menaklukkan Aquarius ini? Di sana ya, gitu. Untuk beberapa ini boleh jadi juga dia tidak single gitu ya. Ini tidak orang sendiri. Boleh jadi ini pun sebenarnya dia sudah punya pasangan, gitu ya. Kalau bisa mendapatkan tanda kutip nih ya, kemewahan dari dua orang, why not? Nah gitu dia. Ini kemewahan bukan bercerita hanya tentang material ya, enggak. Kemewahan yang kayak, ada dua orang yang mau dengan aku. Nah model-model kayak gitu tuh. Ada dua orang yang ada dalam hubungan asmara dengan aku, yang seperti itu ya, di sana, gitu. Lagi-lagi kalau untuk komitmen tidak kuat di sini. Ini kayak daydream kalau mari tangkap ya. Ini kayak mimpi-mimpi omong kosong, mimpi-mimpi bahagia yang omong kosong. Nah, gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Taurus, Libra, Sagittarius, Leo, Aries. Hadir energi dari Aquarius di situ ya, Taurus, Virgo dan Capricorn. Kemudian ada energi dari Scorpio di sana, Pisces hadir, Cancer di sini tuh hadir, gitu. Ini keterbukaan secara komunikasi ini nggak ada, gitu ya. Mungkin si pasangan selingkuhan ini pun kalau untuk ngomong menyampaikan sesuatu ke Aquarius bisa di situ tuh nggak jelas ya, terlalu berliku-liku di sana. Jadi secara komunikasi mari lihat ini tuh nggak dalam. Ini hanya ngobrol-ngobrol yang ada, gitu ya, ngobrol-ngobrol yang ada. Tapi kalau untuk bercerita, gitu ya, membicarakan hal-hal yang serius dalam hubungan ini tuh nampaknya nggak ada. Bual-bualan, itu bisa ada. Ngomong-ngomong, namanya ngomong-ngomong, gitu ya, bual-bual, gitu ya, dayung-dayung
ndak jelas. Itu yang ada. Ngomongin tentang sungguh-sungguh hubungan ini serius, ini nampaknya nggak ada, gitu ya. Mungkin juga Aquarius agak-agaknya menghindari ngomong-ngomong serius, gitu. Tapi kayak yang aku mau dengan kamu, aku akan jalan dengan kamu. Kalau kayak gitu itu ada, gitu. Cuman apakah omongan ini omongan nyata-nyata akan diwujudkan? Ini ndak ada nih. Baik, itu aja lah mungkin ya. Semoga Pak Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.